Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa sastra. Disimak sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi ragam bahasa sastra, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaiannya, atau bisa disebut juga variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda. Ragam bahasa dapat dipelajari oleh semua lapisan masyarakat, baik pelajar maupun mahasiswa. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu ragam bahasa, kita juga perlu mengetahui ada apa saja sih pembagian dalam ragam bahasa ini. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak bahwa ternyata munculnya keragaman bahasa ini disebabkan karena adanya keragaman situasi, keragaman kondisi, waktu, dan hal-hal lain yang memerlukan penyesuaian bahasa. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada ragam bahasa dari segi pemakaiannya yang terbagi atas ragam bahasa sastra, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa militer, dan ragam bahasa ilmiah. Kemudian yang kedua ada ragam bahasa dari segi keformalan. Dari segi keformalannya terbagi atas 5 macam. Yang pertama ada ragam beku atau yang biasa digunakan dalam situasi-situasi khidmat seperti upacara-upacara resmi dalam kenegaraan. Kemudian ada ragam resmi atau formal, ragam usaha atau ragam konservatif, ragam santai atau ragam kausal, dan ragam akrab atau ragam intim. Kemudian yang ketiga yaitu ragam bahasa dari segi sarana. Dari segi sarananya ragam bahasa meliputi ragam bahasa lisan dan tulisan. Dan yang terakhir ada ragam bahasa dari segi penutur atau pemakainya, terbagi atas idiolek atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan, sehingga hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya kita dapat mengenalinya. Kemudian ada dialek atau logat, variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada wilayah atau daerah tertentu. Kemudian ada kronolog, variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Dan ada sosiolek, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Nah, setelah kita tahu pengertian dan macam-macam dari ragam bahasa, kita akan masuk ke dalam materi mengenai ragam bahasa sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sastra adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki ciri keunggulan, seperti keaslian, keartistikan, dan keindahan dalam isi dan ungkapannya. Ragam bahasa sastra juga mempunyai ciri tertentu, yakni menggunakan kalimat yang tidak efektif, menggunakan kata yang tidak baku, adanya rangkaian kata yang bermakna konotasi, mempunyai kosakata yang bersifat estetis, dan mempunyai eufoni atau kombinasi bunyi yang enak didengar. Contoh implementasi dari ragam bahasa sastra ini terdapat dalam bentuk prosa, puisi, syair, pantun, cerita pendek, dan lain sebagainya. Untuk ilustrasi dari ragam bahasa sastra, saya akan membacakan sebuah karya sastra yakni puisi. Ombak, buah karya Haris Rahmat Nugraha. Bergulung-gulung ombak di laut, berkejar memecah di tepi pantai, melemparkan karang dan aneka keong indah yang mati dari dasar lautan. Deburan ombak terdengar tiada henti, seolah memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan yang Maha Penyayang tak pernah berhenti memberkati kita. Itu tadi teman-teman penjelasan umum mengenai ragam bahasa dan ragam bahasa sastra. Berikut ini ada kesimpulan mengenai ragam bahasa sastra. Sekian dulu informasi dari saya mengenai ragam bahasa dan ragam bahasa sastra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.